Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyatakan hal tersebut, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dalam ayat yang panjang itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu akan agamamu dan telah kucukupkan bagimu akan nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kamu sekalian. Maka nikmat disempurnakannya Islam merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada manusia dan khususnya kepada umat ini. Oleh karena itu, agama yang telah sempurna ini hendaknya dipelihara dan dijaga, hendaknya dipelajari dan diamalkan. Karena pada Islam yang sempurna ini Allah menghendaki kemudahan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bahwasanya dalam tuntunan Islam, baik dalam akidahnya, ibadahnya, dan amal-amal yang diperintahkan oleh Islam yang sempurna tersebut, di sana penuh dengan kemudahan. Karena memang Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. Oleh karena itu, apabila kita melihat dari apa yang berkembang setelah perjalanan Islam yang jauh dan munculnya ajaran-ajaran yang baru, ibadah-ibadah yang memberikan kesan bahwasanya ibadah tersebut bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang bukan ajaran beliau, kita jumpai di sana terdapat banyak kesulitan, banyak hal-hal yang berat. Tetapi apabila kita melihat tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memberikan kemudahan di dalam semua tuntunan beliau. Sebagaimana beliau bersabda, Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama Allah adalah mudah. Dan jika kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang membuat cara-cara tertentu dalam beribadah kepada Allah, membuat ibadah-ibadah yang tidak diturunkan dalil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana kita akan menjumpai betapa sulitnya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Sehingga seorang apabila ingin mengerjakan suatu ibadah, dia memerlukan pengorbanan yang amat besar, pengorbanan harta, tenaga, bahkan
yang lainnya. Salah satu sebab adalah karena menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang telah sempurna inilah yang dipahami dan dijalani oleh para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga mereka sangat menentang adanya bid'ah di dalam agama, di dalam ibadah. Oleh karena itu, kita melihat perkataan para sahabat yang benar-benar memahami Islam ini. Di antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, karena telah cukup bagi kamu sekalian. Demikian pula perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah." Segala sesuatu yang baru dalam agama ini adalah merupakan kesesatan, penyimpangan, walaupun manusia melihatnya baik. Dan perlu dipahami dalam masalah ini bahwa penekanan para ulama yang berkaitan dengan kesempurnaan agama dan larangan di dalam membuat hal-hal yang baru dalam agama ini khususnya berkaitan dengan dinullah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan duniawi, hal-hal yang baru yang berkaitan dengan dunia, maka dunia ini sesungguhnya belum sempurna, sehingga terus membenahi dirinya untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Sehingga kita melihat dalam perkembangan dunia bahwa kalau dahulu seorang musafir bepergian dan menggunakan onta, karena memang itulah kendaraan yang ada pada saat itu, atau menggunakan keledai atau yang lainnya dari binatang-binatang ternak yang bisa digunakan untuk safar bepergian. Tetapi dengan perkembangan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan, maka ditemukan sarana-sarana baru yang bermanfaat bagi manusia, bahkan mendukung dan dapat mempermudah pelaksanaan tuntunan agama ini. Maka seorang musafir, dia pergi, dia menggunakan mobil. Bahkan di zaman kita ini telah ditemukan pesawat terbang yang mana seorang melaksanakan ibadah haji bisa lebih mudah. Nah, ini harus kita pahami betul bahwa yang dimaksud bid'ah yang dilarang dalam agama adalah berkaitan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, maka dunia ini belum sempurna. Seyogianya kita, bahkan kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah dan adanya penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sarana-sarana yang dengannya dapat memudahkan pelaksanaan perintah Allah, agama Allah. Maka sarana-sarana itu bukanlah termasuk bid'ah yang dilarang selama dia bermanfaat, selama tidak bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang harus kita pahami, karena tidak sedikit kita mendengar dari kalangan orang-orang yang tidak menerima atau menolak apa yang diajak oleh para da'i yang mengajak manusia agar mereka benar-benar mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dan jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Mereka selalu beralasan, kalau seandainya semua bid'ah itu dilarang, maka mengapa kita menggunakan kendaraan, mobil, pesawat? Mengapa kita menggunakan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan duniawi ini? Tentu itu pun tidak boleh, kata mereka. Hal ini adalah merupakan alasan yang tidak tepat. Alasan yang menunjukkan tatkala mereka lemah dalam membantah dalil-dalil yang melarang mengada-adakan hal-hal yang baru dalam agama,
maka mereka pun mencari alasan yang diibaratkan oleh Al-Quranul Karim ibarat sarang laba-laba. Alasan-alasan yang sangat lemah, yang tidak berdasarkan pada dalil, tetapi lebih cenderung berdasarkan pada kejahilan atau kepada hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yang bukan dari perintah kami, maka hal tersebut tertolak. Demikian pula sabda beliau dalam satu riwayat yang lain dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang mencukupi dalam ibadahnya dengan melaksanakan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih baik daripada dia melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, yang justru akan memayahkannya, memberatkannya. Oleh karena itu, sederhana di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah, taufik agar kita senantiasa mengikuti tuntunannya dalam Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam.